shoes, cê é louco, meu Deus. Teman-teman, kembali dengan kelompok kami, kelompok 1 dan kelompok 2. Hari ini, kelompok kami akan melaksanakan praktikum CHIPS dan DCVG. Nah, untuk CHIPS sendiri itu merupakan Closed Internal Potential Survey, sedangkan DCVG sendiri itu merupakan Direct Current Voltage Gradient. Nah, kami di sini bersama dengan Perkenalkan, nama saya Diril Fathan. Saya Dikna Safira. saya Anissa Rul Ashifa. Saya Alifa Ramadhani Zahra. Saya Delia Wardah. Saya Dinda Walia. Saya Dekar Fazal Gani. Dan di sini kami bersama dengan dosen pembimbing kami yaitu Pak Yunus Tonapa. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pada praktikum kali ini kita melakukan dua metode untuk mengevaluasi coating atau sistem proteksi katodik yang kita lakukan pada pipa. Metode tersebut adalah CHIP atau DCVG yang kepanjangannya sudah dijelaskan pada pembukaan video sebelumnya. Nah, untuk metode yang pertama, kita akan melakukan metode CHIP atau Closed Interval Potential Survey. Nah, dari metode CHIP itu, kita dapat menentukan pada titik mana sistem proteksi katodik yang kita pasangkan kepada pipa kita itu terjadi kebocoran atau coating defect atau terjadi kerusakan pada coating yang kita lakukan di pipa yang terkubur di dalam tanah. Nah, dari situ kita bisa mengetahui titik di mana kerusakan coating itu terjadi. Kemudian setelah kita dapat titik itu, kita melakukan metode yang kedua atau DCVG. Dari metode DCVG itu kita melakukan pengukuran potensial di sekitar daerah terjadinya coating defect pada pipa yang kita kubur di dalam tanah itu untuk menentukan sejauh mana kebocoran arus terjadi. Jadi kebocoran arus yang terjadi itu kita ukur seberapa jauh arus itu menyebar secara tegak lurus. Nah, dari situ juga kita bisa menentukan seberapa besar kebocoran arus yang terjadi. Oke, untuk praktikum pertama yang akan kami lakukan yaitu metode evaluasi secara CHIPS. Untuk melakukan praktikum CHIPS dan DCVG, rangkaian rectifier yang kita gunakan adalah rangkaian seperti ini. Dari rectifier harus dialirkan ke titik pipa dekat P2 yang dihubungkan dengan anoda inert. Untuk lebih lanjut, kita bisa lihat pipa di sana. Nah, teman-teman, arus dari rectifier tadi yang dialirkan menuju ke pipa ini dengan menggunakan kabel, tujuannya untuk memperluas aliran arus yang dikeluarkan dari rectifier. Nah, sesuai prinsip Impress Current Cathodic Protection, jadi di sini arus yang keluar dari rectifier memiliki dua kutub, yaitu positif dan negatif. Kutub negatif sesuai prinsip proteksi katodik selalu kita hubungkan ke pipa yang akan kita proteksi. Penghubungan antara kutub negatif ke pipa ini dilakukan dengan menghubungkan kabel yang terhubung ke paralon ini. Ya, sebenarnya ini akan terhubung ke pipa yang akan kita proteksi di bawah tanah ini. Kemudian untuk kutub positif kita hubungkan ke anoda inert atau dalam impress current kita sebut sebagai ground bed yang akan ditunjukkan oleh rekan saya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kan kita akan menghubungkan si kabel ini ke ground bed. Jadi penempelan ground bed dilakukan di bawah yang akan diperagakan oleh teman saya. Jadi penusukan ground bed dilakukan secara lurus dan menancap ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada titik V2. Nah, di titik V2 ini kita akan mengukur besaran arus potensial menggunakan alvermeter.
Di sini terlihat bahwa alat voltmeter di kutub negatif akan dihubungkan ke pipa yang akan terproteksi. Sedangkan di kutub yang positifnya akan dihubungkan ke electroda reference. Minus 1,549. Nah, sesuai dengan tujuan awal kita adalah untuk mencari gitu di mana letak kebocoran pada pipa yang kita proteksi, makanya kita butuh 2 titik. Nah, selanjutnya kita akan mengukur titik selanjutnya yaitu V1. Satu koma 303. Pada pengukuran chips, potensial yang kita ingin ukur adalah pipa yang kita proteksi. Namun di bawah tanah ada banyak komponen lain yang menghasilkan arus listrik, sehingga dibutuhkan mode interrupt untuk mengeliminasi arus-arus yang tidak kita inginkan. Oke, teman-teman, setelah tadi kita telah melakukan penggantian mode pada rectifier, yang tadinya metode arusnya itu adalah continuous, kemudian kita ganti secara interrupt untuk pengukuran chips ini agar bisa dilakukan dengan baik tanpa adanya gangguan arus yang datang dari kontaminan lain gitu yang menghasilkan arus. Nah, pada pengukuran chips ini kita melakukan pengukuran potensial pada jalur pipa yang telah kita tentukan sebelumnya pada titik V1 sampai ke titik V2. Nah, pengukuran yang kita lakukan ini dalam interval atau jarak yang sama. Pada percobaan kali ini kita melakukan pengukuran dengan jarak 30 cm masing-masing titik pengukuran. Mulai dari titik pengukuran 1 terus sampai akhirnya kita bertemu kembali ke pipa V2, sehingga nanti dari data potensial tersebut kita bisa tahu di mana letak terjadinya kebocoran pada proteksi katodik yang kita terapkan. Setelah kita melakukan pengukuran chip untuk menentukan titik kebocorannya, kemudian kita akan menentukan seberapa jauh kebocoran arus tersebut. Nah, pada pengukuran chip, interrupt itu dalam mode interrupt. Nah, sedangkan pada DCVG, interrupt ini akan diganti modenya ke continue. Kenapa? Karena pada pengukuran chip, pada mode interrupt, ini arus yang dialirkan ini putus-putus untuk mengeliminasi arus lain. Sedangkan pada pengukuran DCVG, arus yang dialirkan terus-menerus, sehingga kita dapat mengetahui seberapa jauh kebocoran arus tersebut. Nah, teman-teman, tadi itu kita setelah melakukan pengukuran dapat diketahui bahwa kebocoran itu terjadi pada titik 13 di sini. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran DCVG untuk menentukan seberapa jauh nih jarak dari kebocoran arus tersebut. Nah, pada DCVG ini tuh sebenarnya kita akan melakukan pengukuran secara dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Akan tetapi karena nilainya sama, sehingga kita hanya melakukan satu sisi saja, yaitu sisi sebelah sini. Nah, untuk DCVG sendiri itu kita memerlukan 2 elektroda yang nilainya identik atau sama. Nah, ini tuh nanti kita lakukan pengukuran dengan meletakkan kedua sisinya dan mengukur potensialnya. Nah, jika angka pada voltmeter menunjukkan 0, itu berarti menandakan bahwa elektroda kedua ini tuh nilainya atau konsentrasi pada potensialnya itu sama. Seperti itu. Nah, teman-teman, karena berdasarkan pengukuran di voltmeter ini menunjukkan 0, maka berarti terbukti benar bahwa kedua elektroda reference ini merupakan dalam kondisi konsentrasi yang sama. Selanjutnya kita mengukur seberapa jauh arus yang tersebar.
1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, di titik pertama ini terukur bahwa arus yang tersebar di sini itu sebesar 0,3 milivolt. Nah, teman-teman, dengan temukan di voltmeter, ternyata di titik ketiga ini hasilnya sudah maksimal, yaitu 1 milivolt. Itu berarti jauhnya jarak penyebaran arus dari titik kebocoran itu hanya sampai di titik ketiga di CVG ini. Baik teman-teman, setelah penjelasan pengambilan data dari modul DCVG ini, sekian dari kelompok kita kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.